Saudara-saudara, mari kita membuka Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Nanti sebelah kanan saya buka Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Nanti sebelah kiri saya buka Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ya. Sebelah kanan saya Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Sebelah kiri saya nanti Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus Kolose 3 ayat 9 sampai 10, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca terlebih dahulu yang sebelah kanan saya Kolose 3 ayat 9 sampai 10 ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. 1 2 ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sebelah kiri saya Efesus 4 ayat 22 sampai 24, 1 2 ya. Yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mungkinkah seseorang itu menjadi seperti Yesus? Di minggu kemarin kita bahas tentang disiplin spiritual. Tapi saya melihat rupanya kita perlu juga membahas dua aspek yang pertama. Karena kayak begini, kalau misalnya saya minta Bapak Ibu untuk udah kamu kerja, kamu nyapu, kamu ngepel. Kira-kira kita mau lakukan nggak? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Jika saya berikan satu tujuan, oh Bapak Ibu, rumah kita atau gereja kita lagi kotor banget nih, kita butuh Bapak Ibu untuk menyapu dan ngepel, sehingga waktu ibadah berikutnya itu udah clean rapi. Ada tujuan ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu untuk ayo nabung. Ya, untuk orang yang nggak pernah nabung, ngapain nabung Pak? Ayo belajar sabar. Untuk apa belajar sabar? Gue kan juga dikerjain orang kalau gue sabar. Untuk apa? Nah, jadi baca Alkitab, baca firman, baca ini, baca itu, belajar puasa, belajar penyembahan. Tetapi untuk apa? Nah, saudara-saudara, ada dua elemen pertama yang kita perlu, mungkin saya sudah pernah singgung secara tidak langsung di dalam retret kita atau di dalam khotbah kemarin, tetapi kita akan melihat ada dua elemen utama yang penting sehingga menolong kita untuk bisa makin terpacu untuk melatih hal-hal yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, saudara-saudara, waktu kita bicara mungkinkah menjadi seperti Yesus, ada sebuah pola spiritual yang dapat diandalkan. Mungkinkah seseorang menjadi seperti Yesus di dalam pikiran, di dalam perkataannya, di dalam segala tingkah lakunya, di dalam segala hal yang dialami. Dallas Willard di dalam pengamatannya, ia menemukan waktu dia menulis buku bab kelima ya, renovasi hati, The Renovation of the Heart, dia menemukan waktu dia nulis bab 5 pola-pola spiritual yang dapat diandalkan. Dia barusan mendengarkan kabar bagaimana seorang pemimpin di dalam sebuah gereja yang mengalami kesulitan di dalam mereka itu melayani jemaat. Karena para pemimpin Kristen ini, para pengajar-pengajar Kristen ini melihat, bukan saja di Indonesia ya, tapi di luar negeri juga sama. Kok kayaknya orang-orang Kristen hidupnya enggak lebih baik daripada orang-orang non-Kristen. Malah sama saja. Itu pertanyaan besar oleh banyak mereka yang bertujuan, yang hidupnya itu didedikasikan untuk mengubah hidup. Seakan-akan jadi kekristenan itu kayak nggak ada gunanya. Itu pendapat para pemimpin. Selidik demi selidik, tahu-tahunya rupanya para pemimpin ini juga memiliki masalah di dalam kehidupan pribadi mereka. Waktu buku ini ditulis, dia mendengar sebuah gereja di mana ini organisasi Kristen di mana seorang pemimpin organisasi Kristen ini, mereka kalau nggak salah sekedar mereka bicara tentang penginjilan atau misi organisasi ini, saya nggak sebutkan namanya. Tetapi waktu dia sudah mendirikan itu lama, dan selama 20-30 tahun dia ada tetap di organisasi itu. Jadi dia semacam chairman-nya lah, enggak ketuanya, yang orang percaya. Karena dia kan juga, kalau organisasi Kristen yang dikenalkan bukan organisasinya, tapi pendirinya. Pendirinya udah mati, sisa namanya doang. Jadi ini pendiri masih.
Dan kemudian waktu di dalam organisasi itu ada semacam majelisnya lah, mungkin kayak dewan penasehat untuk mereka review atau rapat atau ada bicara apapun. Jadi di dalam rapat itu ada seorang dari para pemimpin lainnya yang menanyakan tentang kualitas pelayanannya. Dia hanya menanyakan secara normal, Tetapi heran sekali si pendirinya ini, foundernya ini, begitu marah sekali dan dia marah dengan tidak terkontrol. Dan dia nggak menerima dan dia menolak itu. Dan dia marahin semua itu orang-orang yang ada di dalam rapat itu. Entah bagaimana orang yang nanya, yang diasingkan, orang yang ngamuk-ngamuk, dibiarin begitu saja. Ada juga kisah di mana sang pendeta baru selesai pelayanan, mau masuk ke kebaktian selanjutnya, dan dia itu marah-marah kepada seorang penata layan. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi, dan dia marah dengan begitu hebat, dia teriak dengan begitu hebat, mic-nya masih nyala. Kan saya pegang mic ya, mic mereka kalau di luar negeri kan jauh hebat-hebat ya, ada yang pasang pakai ini, ada yang pakai ini, gitu kan, itu harus dimatiin Bapak Ibu, itu harus dimatiin manual tuh. Kalau ini kan gampang, ya kan, ini gampang, ini saya nggak kedengeran, mic-nya kepasang dan didengar seluruh gereja. Beberapa waktu kemudian si pendeta ini katanya pakai kutipan mendapat panggilan Tuhan pelayanan di gereja lain dan dia pergi. Dan ini menjadi pertanyaan yang besar, kalau kehidupan katanya pemimpin Kristen kesulitan, setiap jemaatnya mengalami pergumulan dalam mengubah hidup. Tapi para pemimpin Kristennya aja begitu. Pemimpin Kristen begitu. Di Amerika, worship leader ada yang menjadi ateis. Bapak Ibu kalau lihat sosial media dan ngikutin, ada begitu banyak. Mereka mundur dari imannya, mereka sudah tidak lagi percaya Tuhan. Mereka menulis lagu-lagu rohani dan mereka pergi demikian dan mereka pergi begitu saja. Tetapi Bapak Ibu dan kita juga melihat rohanian-rohaniawan yang sudah jatuh. Baik di zamannya kita dulu waktu kecil, yang tele-evangelis, rohanian-rohaniawan yang ada di TV, sampai juga mungkin kalau Bapak Ibu ikutin berita-berita kekristenan, itu tidak sedikit Bapak Ibu, tidak sedikit. Sehingga sulit bagi kita untuk berkata, kalau pemimpinnya saja begitu, gimana yang awam? Nah, saudara-saudara, dan ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga mungkin punya pemikiran bahwa kita itu punya pemahaman, ya kita hanyalah manusia, kita itu orang berdosa, ya mau gimana lagi, ya tinggal nunggu mati lah. Ini konsep miserable Christian, pendosa yang menyedihkan. Jadi saking pesimisnya kita akan hidup dan melihat orang-orang di sekitar kita, kita udah berpikir begini, ya udahlah nunggu mati aja lah, nanti Tuhan, ya nanti kesempurnaan baru di surga, kesempurnaan itu baru di surga. Lagi pula si Paulus kan juga ngomong kayak gitu ya. Aku itu kan pendosa yang lebih berdosa daripada yang lain. Lebih berdosa daripada yang lain. 1 Timotius 1 ayat 15. Yang sebenarnya cara berpikir seperti ini aneh Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat Paulus 20 tahun lalu, sebelum dia percaya, sama Paulus di mana dia menulis 1 Timotius sudah sekitar 15-20 tahun, pasti ada perubahan dong. Dia bukan lagi pembunuh, dia bukan lagi orang yang keras dan yang jahat. Bahkan di dalam surat-suratnya dituliskan, dia itu kalau sudah berhadapan muka dengan jemaat, hatinya lembut. Hatinya lembut. Suratnya keras, dan dia tuliskan itu. Sampai dia, saya lupa di bagian mana, sampai dia pengen ngomong, apakah aku harus keras kepadamu? Jadi ada satu jemaat yang dia tulis surat, dan jemaat ini selalu buat masalah terus, gitu loh. Sampai dia ngomong, apa aku perlu datang gitu loh? Negur dengan keras. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan ya antara Paulus dulu sama Paulus sekarang. Dan kita berpikir ya udah itu saja. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab ada pola spiritual umum yang dapat menolong kita untuk mengalami transformasi diri, Bapak Ibu. Itu disebut dengan, saya sebut VIC, di dalam bahasa Inggris VIM, tapi kita sebut saja untuk Indonesia VIC. Visi, intensi, dan cara. Visi, intensi atau niat, atau caranya. Jadi saya gunakan I. Lebih cocok sebenarnya lebih ke niat ya, Bapak Ibu lebih paham niat ya daripada intensi ya. Tapi saya gunakan intensi itu biar akronimnya pas VIC gitu, VIC, pola umum transformasi diri. Nah, saudara-saudara, pola umum transformasi diri ini adalah pola yang dapat diandalkan, yang dapat dialami, yang dapat kita latih untuk kita bisa bertumbuh. Yang pertama-tama saudara-saudara itu adalah vision Bapak Ibu. Kok cuman ya
kurang kurang ini. Nah, saudara-saudara, visi adalah sesuatu tujuan yang dapat kita bayangkan dengan jelas. Sebagai contoh, tanpa tujuan yang jelas dan spesifik, dan tanpa kita bayangin dengan jelas, spesifik ya, kita itu tidak bisa memiliki hasrat untuk memintanya. Jadi misalnya, kalau kita inginkan sebuah mobil misalnya, kita harus mulai mikirkan mobil seperti apa yang aku mau. Oh, aku bayangkan pengen mobilnya itu kecil. Wah, nanti enak ya. Bapak Ibu lihat ya, ini saya udah bayangkan. Kecil, nanti masuk gang bisa. Daripada gede. Ada sih LCGC ya, gede, harganya sama, tapi pas lihat rumah Pak Apuy, muternya setengah mati. Waktu itu kan kita ke rumahnya, terus ada orang Grab naik Fiesta atau apa, kalau nggak Ford, kalau nggak salah Fiesta Ford. Naik itu, kemudian dia putar balik, wih enak ya, kecil ya. Oh iya. Oh enak juga ya kalau punya mobil nanti nggak ada hujan, nggak kena hujan. Bagi kita yang naik motor, mungkin kita stres kalau mobil, kalau Jakarta udah pasti. Saya udah stres, saya nggak pikir. Cuman kalau kita sudah menginginkan sesuatu, kita mulai bayangin apa yang akan kita lakukan dengan mobil itu. Apa yang kita akan bayangkan terjadi, nilai apa yang baik, hal-hal positif apa. Aku pengen punya rumah. Kenapa pengen punya rumah? Iya ya, kalau punya rumah aku bisa dekor suka hatiku dan aku nggak usah harus bayar sewa. Bayangan kita nggak mau bayar sewa aja udah enak, Bapak Ibu. Kita bisa keluarkan uang untuk mendekor kamar kita atau rumah kita tanpa harus nanti 5 tahun lagi sewa lagi. Iya, kalau mau diterusin. Kalau dia ngomongnya enggak ya Bu, nggak bisa, mohon maaf, naik sudah 2 kali lipat, wah celaka, kan pindah kan, stres sudah. Wah, kalau udah punya rumah, pengen ya rumahnya kayak gini, ada kamarnya gitu. Bagi Bapak Ibu yang cari rumah, mungkin bisa jadi kalau kita masih lajang, enak ya kalau ada rumah ya, ada kamar tersendiri, saya udah bisa, kalau saya itu setup gaming, komputer taruh sini, AC 1 PK cukup, atau mungkin kalau kamar luas mungkin 2 PK. Nanti pengen yang Daikin lah, yang kenceng, yang bagus, jangan yang Denpo, mohon maaf ya, Denpo itu kejadian soal perang dingin ini gitu loh. Kemudian nanti ada lampu-lampu kayak gini gitu. Nah, saudara-saudara, itu sesuatu yang harus dibayangkan, visi itu. Nah, di dalam organisasi biasanya visi itu kan cuma 1 kalimat ya. Apa misalnya? Menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Nah, misalnya kayak gitu. Visi itu cuma 1 biasanya. Nah, kalau di Amerika, visi itu sesuatu yang panjang, yang bisa Bapak Ibu tulis 1 sampai bahkan 2 halaman. Bisa 2 halaman. Kalau aku punya rumah, punya mobil, kalau aku bisa belajar bahasa, misalnya kayak sekarang. Pak, belajarlah bahasa Mandarin. Pertanyaannya, di pasar Minggu yang bahasa Mandarin cuma 3-4 orang, Bapak Ibu. Kayaknya lebih penting saya belajar bahasa Kek daripada saya belajar bahasa Mandarin hanya untuk misalnya di Kartini. Kayak nggak ada kepentingan kan? Karena saya nggak ada kepentingan. Cuman kalau saya belum mulai ada kepentingan nih, iya ya, istri saya baru juga 2 tahun di LinkedIn. Orang pada nyariin kerja. Oh, mau nggak kerja di sini? Walaupun sekali lagi itu cuma surat panggilan ya, belum tentu diterima. Tapi Bapak Ibu, orang yang belajar bahasa Mandarin itu dikejar-kejar loh di LinkedIn. Dia bisa sampai, nggak tahu ya, seminggu bisa dapat 3-4. Masuk atau nggak masuk kita nggak tahu memang. Tapi setidak-tidaknya udah ada yang mempromosiin. Mau nggak ngajar di les ini, atau mau di organisasi ini, atau mau di kantor ini, keluar pulau, karena kan ada banyak tambang-tambang ya. Tambang-tambang yang dimiliki oleh orang Tionghoa, China dari daratan, Tiongkok, dan mereka bawa pekerja. Harus ada yang ngomong. Dipanggilin. Waduh. Ada visi. Wah iya, nanti kalau aku udah bisa belajar, aku bisa jago bahasanya, aku bisa keluar, gajinya bisa ditawarin 2 digit, start awalnya, kemudian ada insentifnya, ada komisinya, ada tempatnya. Wah, daripada gue cari-cari kerjaan. Bapak Ibu itu sesuatu yang dibayangkan. Nanti dengan uang yang aku dapatkan, aku bisa dapat ini, aku bisa beli ini, bisa itu. Jadi, Bapak Ibu, visi itu sesuatu yang panjang. Nah, visi itu haruslah begitu jelas dan spesifik. Baru visi itu akan menghasilkan, boleh tolong ya? Kayaknya keluar. Nah, nanti dia menghasilkan niat. Jadi konsepnya Bapak Ibu pahami dulu ya. Visinya harus begitu jelas dan kuat. Ini konsep umum. Ini terjadi juga di semua, apapun yang mau kita kuasai atau kemampuan, termasuk juga waktu kita bicara tentang pola rohani. Baru ada intensi.
Jika saya bilang, saya pengen kurus Bapak Ibu, berkali-kali ya, mungkin beberapa, aduh saya pengen kurus nih, nggak mau makan, pengen kurus. Pertanyaan utamanya adalah, visinya punya nggak? Orang kalau udah nggak punya visi kuat pengen kurus, nggak ada gunanya dia kurus. Untuk apa kurus? Oke, kalau kamu kurus, apa yang akan berbeda dalam hidupmu kalau kamu kurus? Bapak Ibu, di sini saya agak panjang ya, bicara visi dulu, karena ini akan kita tekankan, waktu kita nanti bicara dalam Alkitab. Untuk apa kurus, kalau nggak ada gunanya? Biar sehat lah, misalnya ya, Bapak Ibu bilang, Pak Peri biar sehat. Oke, pertanyaannya, apakah sehat menjadi hal yang berharga dalam hidupmu? 82 kilo masih nggak apa-apa lah, nggak penting-penting amat. Tapi kalau saya udah mulai mikirin, visinya, oh iya ya, orang saya ingat dulu waktu saya 63 kilo, saya itu bisa kuat, saya stamina sih lebih kuat, saya lebih tidak mudah ngantuk. Saya sekarang tuh kalau udah siang, udah stres gitu. Kalau saya udah ngurangin makan pun udah stres gitu. Aduh, kopi, mana kopi? Jadi ketergantungan kopi. Terus kalau nanti saya tambah terus, nah Bapak Ibu visinya tuh kudu kuat. Makin jelas, ingat ya, visi itu harus jelas, spesifik, harus sangat menawan. Kalau itu nggak kuat, nggak jelas, kalau itu nggak jelas, nggak spesifik, itu nggak akan menawan kita, niat nggak akan muncul. Banyak orang muncul niatnya doang, tanpa visi yang jelas, nggak akan bisa apa-apa. Wah, pengen cari kerja nih. Lu cari kerja untuk apa? Nggak tahu, pengen cari kerja aja. Kayaknya nggak enak lihat teman-teman pada kerja. Wah, udah gua jamin. Yang kayak gini, 2 kali ditolak pasti letoy. 2 kali ditolak udahlah, capek lah. Tapi kalau udah jelas, iya, nanti dengan uang ini, aku masih ada papa mamaku yang harus aku urus. Masih ada sisanya, aku masih pengen beli beberapa barang. Walaupun ini sifatnya sangat sekuler, tapi Bapak Ibu harus jelaskan, spesifik dan jelas itu. Baru ada niat. Nah, waktu kita bicara tentang Alkitab, Bapak Ibu, transformasi diri, Dallas Willard juga menjelaskan bahwa visi itu sangat penting di dalam kita untuk menjalani kehidupan di dalam kehidupan rohani kita. Sebagai salah satu contohnya, Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar disiplin rohani? Jadi disiplin rohani yang saya ajarkan, dan Bapak Ibu ketahui, belajar membaca Alkitab, melatih penyembahan, melatih berdoa, itu adalah cara sarana. Tanpa visi yang jelas, sebenarnya Bapak Ibu pun nggak akan niat. Nggak akan niat. Pasti nggak akan dikerjain. Karena emang kalau gua latih, apa manfaatnya untukku? Di Alkitab, di Efesus dikatakan dengan jelas Bapak Ibu, kalau kita punya visi untuk hidup di dalam kedagingan, Efesus 4 ayat 22, kita tetap memakai manusia lama. Kalimatnya apa? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Visi hidup kita untuk tetap berdosa, hidup di dalam daging, mau ngamuk-ngamuk, mau pelit-pelit, mau nipu-nipu, suka-suka gua bos, hidup gua. Alkitab mengatakan visi yang seperti itu akan ada konsekuensi. Hidupmu akan binasa dan nafsumu akan menyesatkan. Tetapi apa yang diminta dari Efesus sampai 4, kita dipanggil untuk mengenakan manusia baru, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sekarang untuk apa kita hidup dalam kebenaran? Kita ambil contoh salah satu. Visi hidup, visi Alkitab, dan visi kerajaan Allah yang sehat itu, yang baik adalah Allah menyertai saya. Allah menyertai saya ini ada banyak di tempat, ada banyak. Di dalam Kejadian 26 ayat 24, visi ini gini. Waktu Ishak di Berseba, dia pengen mencari rumah jauh dari Filistin. Allah berkata, aku menyertai engkau. Saat Yakub di Betel melarikan diri dari kemarahan Esau dan itikat abangnya untuk membunuh dia. Jadi Bapak Ibu, ini kalimatnya bagus, tapi kita harus lihat ini kondisi kalimat Kejadian 28 ayat 15 ini. Kondisinya adalah Yakub sedang habis berbuat dosa dan dia merasa menyesal dan dia harus melarikan diri karena Esau membunuh dia. Baru di awal-awal cerita ya. Nanti kan pengampunannya baru di belakang-belakang. Tetapi Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Visi hidup bahwa Allah menyertai kita. Yeremia 30 ayat 10-11. Nah, kalimatnya bagus ya, jangan takut, jangan gentar. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, konteks Yeremia 30 adalah Israel itu sudah begitu bejatnya dan menolak Allah, dan Tuhan harus hukum. Tuhan harus disiplin. Tapi karena itu adalah umat Allah, Allah tidak akan membiarkan umat ini pergi begitu saja. Tidak akan
pergi tanpa perlindungan. Allah tetap mengatakan, walaupun kamu saya hukum, jangan takut, jangan gentar, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau. Nah, ini kita ingat di dalam Ibrani juga ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sesat, Bapak Ibu percayalah Tuhan akan hajar. Lebih bagus jatuh kepada tangan manusia daripada didisiplin oleh tangan Allah yang hidup. Jadi hati-hati ya, Bapak Ibu. Hati-hati bagi kita orang-orang percaya, jika kita tetap membiarkan diri kita sesat, nggak peduli apa yang mau Tuhan katakan, hati-hati. Hati-hati jangan kita sampai jatuh di tangan Allah yang hidup. Sekali lagi, kalaupun kita jatuh di tangan Allah yang hidup, Ibrani juga mengatakan kan, disiplin atau hukuman yang Tuhan berikan untuk menolong kita kembali kepada jalannya. Yeremia 30. Matius 1 ayat 23, Yesus Kristus hadir dan diberikan nama apa? Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Bahkan dalam Wahyu 21 ayat 3 sampai 4, kita bisa melihat bagaimana di akhir hidup kita waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Allah akan bersama-sama dengan kita, Allah akan menjadi Allahnya kita di hari akhir nanti. Nah, saudara-saudara, dengan visi yang Immanuel ini Bapak Ibu, kita bisa melihat dan kita bisa membayangkan jika Allah menyertai saya sebagaimana Allah menyertai penulis-penulis di Alkitab. Oke ya. Visi ini penting untuk kita baca perjanjian baru dan perjanjian lama dengan jelas, untuk kita melihat, oh iya ya, kalau Allah menyertai Ishak, Yakub, Abraham, waktu Abraham gak punya anak, Allah sertai Abraham. Bapak Ibu camkan itu baik-baik coba. Bahkan dia ketawa pun sama Sarah, Tuhan gak emosi. Saya kalau jadi Tuhan, Abraham ketawa sama janjinya saya, kita ngomong apa? Nggak jadi. Bercanda. Oh, aku nggak mau ngasih anak ya. Lo ketawain ya rencana gua ya. Kita sakit hati loh. Kita mau berikan yang terbaik kepada orang, tapi Tuhan nggak ngomong bercanda nggak, Tuhan nggak bercanda kan? Tuhan serius. Mau dia ketawa pun, kenapa kamu ketawa? Pada tahun ini, di tahun berikutnya kamu akan mendapatkan anak. Allah kita bukan Allah yang sensitif loh sama sekali. Allah menyertai. Allah kita sensitif, Allah nggak sensitif. Bapak bisa bayangkan nggak itu? Bayangkan kehidupan kita di dalam dunia ini, waktu kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan yang sama. Dan kita terpengaruh. Tapi waktu kita punya Tuhan yang bisa tetap setia dan konsisten dan menyertai, bahkan waktu Israel berdosa nih, ini Israel berdosa loh, udah berkali-kali tegur. Tuhan masih tetap aja menunjukkan kasih setianya. Sadis loh Bapak Ibu. Nggak ada loh manusia yang kayak begini. Ingat Bapak Ibu, kita satu kali disakiti, kita udah nggak terima. Orang sebaik-baiknya minimal 2 kali. Banter 2 kali, yang ketiga kali jangan harap. Semua kita Bapak Ibu kayak begini. Apalagi kalau 1 kali serius, contohnya diselingkuhin. Kalau bisa bawa parang, kita bawa parang. Ada dosa-dosa yang mungkin sampai 10 kali gak apa-apa lah. Ke 11 kali jangan. Ada yang 2 kali cukup, 3 kali jangan. Ada di antara kita yang 1 kali saja. Bapak Ibu, tapi ingat waktu kita baca perjanjian lama, visi kerajaan Allah, Allah menyertai. Kita brengsek pun, kok Allah tetap mengatakan kepada orang Israel ya, kau jangan takut, jangan gentar. Kau harus dihukum. Tapi akan ada masanya saat kamu akan kupanggil kembali lagi ke Israel. Makanya nanti di Matius mereka kembali lagi, di zamannya raja-raja berikutnya mereka akan kembali dari pembuangan ke Israel. Visinya harus jelas, karena visi kita kan bukan visi pengen kurus ya. Terus kita bayang-bayangin nanti, wah nanti kayak kurus tuh rasanya seperti apa. Oh iya, saya bisa bebas dari penyakit ginjal, saya bisa lebih tidak mudah ngantuk, saya ngangkat galon 3 biji bisa kuat, saya nggak usah biasa sengal-sengal, saya buru-buru naik ke lantai 3 ke lantai 2. Enggak, Bapak Ibu. Visi kita udah ditanamkan di dalam Alkitab. Dan melihat bagaimana orang-orang ini, tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman hidup di dalam Tuhan karena Allah menyertai dia. Oke, harus kuat ya. Kalau kita nggak baca Alkitab, teratur, bahkan kita nggak tahu cerita-cerita ini, Bapak Ibu. Semua ayat-ayat ini ada konteksnya. Bapak Ibu kalau baca novel, baca ini doang, nggak seru kan?
baca apa konteksnya, kita mulai menyadari, oh iya, visi Allah menyertai saya kuat. Jadi, waktu Allah menyertai kita, kita mulai dapat masalah nih. Kita dipersulit Bapak Ibu oleh pemerintah karena mungkin menjadi minoritas ganda. Tetapi, walaupun minoritas ganda, Tionghoa dan Kristen, kita tidak maki-maki itu pemerintah. Kenapa? Karena ini sudah kuat. Ini kuat loh. Kalau ininya lemah, Bapak Ibu, setiap kali kita ngomong pemerintah, bacot aja itu, presiden siapa ini sekarang? Kebetulan kita mungkin ada yang nggak pilih Prabowo ya, milihnya yang lain ya. Bacot aja ini, lihat aja militer ini, kita udah ketakutan nih. Terus nanti dui fungsi ABRI mau dikerjain lagi nanti di seluruh provinsi. Udah mulai celah, udah mulai hancur lah dunia ini. Bapak Ibu, untuk orang-orang yang suka ngomong kayak gini, Bapak Ibu perhatikan nggak? Coba lihat hidupnya. Apa itu loh, yang jenderal-jenderal ngomong chip 66, yang suka diundang-undang di akhir-akhir itu. Visi Allah menyertainya kemungkinan besar nggak ada. Malah buat nakut-nakutin orang, Bapak Ibu. Walaupun anak kita beranjak dewasa memilih jalan yang menyakiti hati kita. Enggak, aku mau pergi, gua mau cabut, mau nikah dengan orang lain, mau menikah dengan sesama jenis bahkan misalnya. Saking dia mungkin tak kecewa sama kita atau ada sesuatu. Kita tidak menjadi seorang pribadi yang ngamuk-ngamuk kan? Kalau nggak ngamuk-ngamuk, cuma 2 tipe orang. Kalau nggak ngamuk-ngamuk, depresi. Pengen mati rasanya. Walaupun pasangan kita entah sengaja atau tidak sengaja membuat masalah, kita tidak akan menjadi marah dan mengamuk, berkata-kata tajam dan menusuk dia dengan perih. Karena apa? Ininya udah kuat. Lu mau ngomong saya, mohon maaf nih, kata-kata kasar ya. Mau ngomong saya, janganlah, nggak cocok. Mau ngomong kata-kata kasar yang udah ada di pikiran Bapak Ibu, yang biasa kita ngomongin tuh ya. Terus dikalikan aja kata-kata itu. Kalau ini saya udah kuat, emang kita peduliin nggak? Seharusnya nggak. Berarti visi kita nggak kuat. Kita ngomong kita percaya Allah, tapi kita tidak meyakininya bahwa Allah sungguh-sungguh hadir. Visi itu harus jelas. Nah, dari visi itulah Bapak Ibu baru muncul niat. Oke, aku diperlakukan tidak adil oleh bosku. Aku diperlakukan tidak adil oleh pasanganku. Ya, kadang-kadang kalau di sosial media ya mungkin lucu-lucuan ya. Pria benar, wanita benar, pria benar, wanita benar, wanita benar. Pria salah, wanita selalu benar. Pria salah, wanita salah, saya salah, wanita selalu benar. Nah, mungkin kadang-kadang kita lucu kalau kita lihat sosial media, itu lagi muncul lagi nih sekarang di feed-nya saya. Tapi pada saat yang sama, kalau lagi konflik besar, kalau lagi konflik lucu nggak apa-apa ya, lucu, ya memang kamu selalu benar, ketawa, terus nanti udah konflik, setan juga ini pasangan nih, kalau boleh gue putusin, mau ceraiin tapi nggak bisa, saudara-saudara, wah susah ini, ngelapor lagi sama Pak Periadi nanti, terus belum saya damprat lagi ini Bapak Ibu nih, saudara-saudara kalau mau. Nah, dan kemudian sulit bagi kita untuk belajar rendah hati nih, kan Tuhan bilang belajar rendah hati, belajar sabar, belajar murah hati. Tapi kalau kita nggak punya visi yang jelas bahwa Allah itu menyertai kita, mau dia begitu kok, aku tetap tenang hidupku karena Allah menyertai saya. Kita nggak akan mau bertumbuh dalam area ini. Nah, Bapak Ibu, kita coba cari contoh ya. Jadi visi itu harus jelas, harus spesifik, harus menawan dan harus kuat. Sebisa mungkin Bapak Ibu tuliskan di kertas sebanyak mungkin, makin jelas, makin spesifik, makin bagus. Baru niatnya ada. Kalau niatnya nggak ada, mau Stephen Tong nyuruh banyak berdoa, saya yakin Bapak Ibu akan berdoa. Gak ada gunanya, karena visi nggak ada. Kita ambil contoh ya. Oke, jadi saya nggak masukin disiplin rohani kita sudah lewatin ya Bapak Ibu ya. Kita contoh di perbudak harta. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara-saudara, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini bicara tentang hal mengumpulkan harta. Intinya adalah jangan kumpulkan harta di dunia, karat dan ngengat, itu semua bisa rusak, bisa hilang. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Nah, harta di sini tidak berbicara sekedar uang atau aset saja. Tapi harta adalah apapun yang kita anggap bernilai, apapun atau siapapun. Uang termasuk aset iya, investasi iya, barang elektronik iya. Barang elektronik iya ya, hati-hati Bapak Ibu, motor iya, mobil kita iya. Termasuk siapapun. Harta kita siapa? Suami. Suami kalau nggak ada, hidupku mau ngapain? Hartaku siapa? Istri. Kalau istriku nggak ada, gimana? Waduh, ada yang bisa nemenin aku istri tidur, ada yang bisa nyiapin aku makanan, ada yang bisa memeluk aku. Masa gue cewek-cewek lain? Enggak. Atau mungkin anak. Harta kita yang terbesar adalah anak. Nggak peduli rumah terbakar, tapi harta terbesar adalah anak dan keluarga. Ada harta seperti pasangan kita, orang tua kita adalah harta kita yang kita anggap berharga atau bernilai dan pengen kita lindungi. Alkitab mengatakan harta tidaklah dosa. Kita bisa kaya dan memiliki begitu banyak anak, memiliki barang elektronik yang bagus, dan itu tidaklah dosa. Tetapi yang menjadi dosa di dalam Matius adalah diperbudak oleh harta itu. Nah, harta tidak boleh memperbudak kita. Karena kita diperbudak harta, kita harus punya visi bahwa diperbudak oleh harta ini memiliki konsekuensi yang serius dalam hidup. Sebagai contoh, lu udah kaya, orang masih korupsi. Ya, orang berpikir kalau kita sudah kaya kita nggak akan korupsi, tetapi kita ngelihat, lu udah bos besar pun gaji sudah 3 digit, bukan 2 digit ya, kalau model-model orang kayak begitu, kita tetap akan korupsi. Dan kemudian keluarga menjadi bermasalah yang terjadi. Kita mungkin memiliki harta pasangan kita, sehingga karena harta adalah pasangan kita, khususnya dalam konteks kita pacaran, apapun yang dia minta, kita mau dipelorotin secara materi, secara waktu, waktumu adalah waktuku, uangmu adalah uangku, ya kan gitu. Ya kan kalau kayak gitu kan lagi lucu-lucunya ya kan. Terus ngomong sayang, iyalah, uangku uangmu, uangku ya gitu ya. Kalau lagi kondisi stabil enak, itu lucu joke-nya Bapak Ibu. Waktumu waktuku, setiap kali aku telepon kamu angkat, kalau enggak aku miss call 6 kali. Hehehe. Nah, lucu-lucu. Tapi kalau lagi emosi, misalnya kita lagi konflik, lu ngapain ini miss call 3 kali? Ada apa ini? Mau emosi? Wah, udah mulai. Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang pasangannya adalah hartanya sehingga dia akan memberikan seluruh tubuhnya, tidak peduli dia mau ditiduri atau tidak, apapun akan diberikannya. Pasangan adalah harta. Seseorang bisa diperbudak oleh cinta, seseorang bisa diperbudak oleh uang dan bukannya mengelola uang sehingga akhirnya dia bisa gila kerja, akhirnya kehilangan waktu bersama keluarga. Bisa juga menjadi seorang penjudi karena berharap uang turun dari langit. Judi itu ada banyak variasi ya Bapak Ibu. Ada yang karena bosan dalam hidup, ada yang karena kesepian, ada banyak alasannya. Jadi kita kalau mau ngecek, kalau mau treatment orang yang punya adiksi harus cek motivasinya apa dulu. Jadi ini cuma salah satu motivasi. Ada orang berjudi mendapatkan uang turun dari langit. Kayak di Amerika mereka suka lotre, berharap tuh kayak dapat duit gitu loh, berapa ratus ribu dolar atau berapa juta dolar. Atau pinjam meminjam. Saya nggak tahu tuh. Entah bagaimana katanya kalangan-kalangan anak zaman sekarang itu kalau sudah BI checking, ngelihat skor kreditnya banyak sekali yang hancur dan banyak sekali yang pinjam meminjam. Karena apalagi pinjol ya, 5 menit itu dapat Bapak Ibu. Zaman dulu kredit card mas setengah mati ya, kita bisa sampai 2-3 kali. Tetapi kalau zaman sekarang KTP Fairmuk aja udah ya, senyum-senyum cantik 5 juta, senyum-senyum cantik udah 10 juta dapat, saudara-saudara. Gitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa efek dari semuanya itu, visi hidup di mana kita diperbudak oleh apapun atau siapapun, tidak ada yang baik di dalam hidup kita. Nah, visi yang sudah Tuhan tawarkan dalam Matius 6 ayat 19-21 adalah visi kumpulkan kerajaan harta di sorga. Tak ada yang bisa merusaknya, tak ada yang bisa mengambilnya. Tak ada yang bisa merusak, tak ada yang bisa mengambil. Saudara bisa bayangkan nggak kenapa Tuhan itu mengatakan kalimat yang seperti ini, Bapak Ibu? Tuhan mengatakan kalimat seperti ini. Karena kita mulai menyadari bahwa waktu kita hidup diperbudak oleh harta benda atau materi kita tahu kok sebenarnya efeknya itu buruk kalau kita lihat dari sekitar kita. Tapi waktu kita memiliki visi yang jelas bahwa kita kumpulkan harta di surga, toh Allah juga menyertai kita tidak akan ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita.
Bukankah Allah sendiri yang berkata dalam Matius 6 ayat 25, nanti Matius 6 ini ada ayat 24-25-nya. Janganlah khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Burung tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Bunga tidak memintal pakaiannya, tetapi apa yang dia miliki sebagai bunga itu lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Tuhan pelihara. Kita kalau diperbudak oleh sesuatu, pikiran kita ke sana terus ya. Pikirannya kita ke pasangan aja terus. Pikiran kita ke uang aja terus. Pikiran kita aja pekerjaan aja terus. Kalau pikiran kita sudah fokus Bapak Ibu dan diperbudak oleh hal-hal seperti itu, ada konsekuensinya yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita tidak diperbudak oleh harta, kita bisa memiliki apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi jika hidupku dikuasai oleh kasih, sukacita, damai sejahtera dibandingkan harta ya? Dibandingkan diperbudak harta, kita memiliki ini semua Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Mau miskin, kita tetap akan menjadi pekerja yang keras dan kita tidak akan menyalahkan pemerintah atau mungkin perusahaan yang memecat kita barusan. Atau enggak kondisi lingkungan. Iya sih, ini sih gara-gara online, gara-gara Tokped, Shopee, distributor kok masuk ya ke dalam marketplace. Ya, susah Bapak Ibu, mereka di atas sana banyak duit. Udah gak akan ada lagi peraturan untuk itu. Sulit loh Bapak Ibu. Tetapi waktu kita memiliki itu, saat kita memiliki ini semua, oh ya sudah. Emang apa yang gue takutin? Allah menyertai. Allah akan menolong saya, memberikan saya kesetiaan untuk tetap bekerja. Tuhan akan memberikan saya penguasaan diri untuk tetap tidak memaki-maki orang-orang di sekitar-sekitar saya. Atau menjadi emosi gara-gara mungkin omsetnya turunnya banyak 50%, bisa turun 75%, bahkan mungkin bisa 90%, atau bahkan jangan-jangan bangkrut sekalian. Kenapa? Karena ini jauh lebih penting Bapak Ibu daripada kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Lagi pula kalau kita memiliki ini sekarang ya Bapak Ibu ya, di dalam kondisi kita Indonesia, masa kan Tuhan tidak memberikan berkat-berkat kita secara materi kan? Itu dia. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu, cuman sebagai salah satu contoh yang ada. Atau mungkin contoh-contoh lain secara singkat, misalnya seperti dikuasai kemarahan. Kita tahu sendiri bahwa kemarahan itu akan menghasilkan segala sesuatu yang buruk. Mengetahui bahwa saya marah kepada seseorang saja, misalnya orang marah kepada kita ya, saya benci sekali loh, saya nggak suka sekali sama Pak Peri dia. Bahkan pikiran itu aja bisa merusak kehidupan kita satu sama lain. Oleh karena kemarahan, efek tertinggi adalah pembunuhan, KDRT, perundungan, bully, stres, pikiran nggak bisa tenang, stres ya loh Bapak Ibu. Ada perkelahian. Orang yang membiarkan kemarahan dalam diri akan tumbuh menghasilkan kepahitan dan luka hati. Jika kita selalu marah, otak kita tumpul dan tidak bisa mencari penyelesaian masalah dengan baik. Cobalah Bapak Ibu mencari penyelesaian masalah sambil teriak-teriak, nggak akan bisa terjadi. Lihatlah efek dari konsekuensi hidup untuk selalu mengekspresikan kemarahan dan tidak mengontrol kemarahan kita. Lihatlah keluarga-keluarga di luar sana yang hancur dan menghancurkan diri mereka dan keluarga mereka dan pasangan mereka karena kemarahan yang dihidupkan di dalam diri mereka. Tapi saat kita bisa memiliki bahwa Tuhan itu, kita bisa memiliki visi akan Galatia 5 ayat 22-23 dan juga memiliki visi akan Allah menyertai, Bapak Ibu tidak akan ada apapun atau siapapun yang bisa membuat kita itu marah semarah-marahnya. Marah biasa, ngamuk, udah pasti. Bukan ngamuk ya, marah pasti udah otomatis. Karena ada seseorang yang melanggar kehendak kita, hal yang kita lakukan itu kita tidak suka. Tetapi kita tidak akan menjadi orang yang senantiasa memikir-mikirkannya. Bapak Ibu itu terjadi pada saya. Dan saya yakin itu terjadi pada Bapak Ibu. Kita lagi marah sama orang, dan kemudian ini pola yang selalu saya lihat, baik dalam diri saya, di semua orang. Mikirnya nanti gini. Orang yang menghidupkan kemarahan tuh kayak gini ya, Bapak Ibu. Oh, aku ingat 2 minggu lalu dia kayak gitu sama saya. Oh iya, aku ingat juga ya, 6 bulan yang lalu dia gitu sama saya. Gua ingat juga tuh, aku ingat 2 tahun lalu. Bapak Ibu coba perhatikan deh cerita orang yang sedang mengalami kepahitan. Saya bantu di Pancaran Anugerah, di sana kita banyak bicara salah satunya tentang luka-luka hati. Karena orang mengalami luka hati, mereka itu akan melakukan cara mengatasi masalah yang destruktif dan menghancurkan. Karena mereka kesepian, lonely, terluka, mereka melakukan cara-cara destruktif.
Setiap kali saya dengar, oh iya ya Tuhan ya. Masakan saya mau hidup tetap di dalam kemarahan? Saya akan jadi seperti ini orang. Dan itu terjadi bukan di dalam kehidupan kita. Tapi visi yang sudah Tuhan tawarkan bagi kita tadi di dalam Alkitab, Allah menyertai kita. Kalaupun dia dengan sengaja melakukan itu kepada saya, dengan sengaja nih, dengan jahat, masakan Allah tidak akan membalas orang itu. Barusan kita cerita-cerita, ya kalau saya nggak perlu spesifik, kemarin ya pas kita latihan, kemudian cerita-cerita tentang kondisi orang-orang yang dijahatin di dalam bisnisnya. Kemudian saya selalu tanya, Pak, Bu, keluarganya gimana? Oke ya, Bapak Ibu ini perhatiin baik-baik. Setiap kali kita ketemu sama orang yang suka luka hati, marah, emosi, Bapak Ibu coba ingat, tanya, keluarganya gimana? Dia jelasin keluarganya, oh iya ada masalah begini, keluarganya begini. Benar kan? Itu hukuman Tuhan. Terus ngapain saya marah? Karena keluarganya juga berantakan. Benar kan Bapak Ibu? Karena apa yang kita simpan, visi, karena kita berpikir waktu kita marah, visi kita kan begini kan biasanya kita itu menjadi kita itu tetap memiliki, kita itu tetap marah, karena marah itu sesuatu yang melegakan hati. Gua nggak peduli apa konsekuensinya, gua sikat aja, gua ngamuk aja, gua nggak usah kontrol. Karena memang harus diakui kalau kita marah, Bapak Ibu, kalau saya lagi marah, enaknya hantam tembok loh Bapak Ibu. Kemarahan itu bukan untuk dipendam. Dan kita mulai berpikir, kalau bagi laki-laki mungkin kita sifatnya lebih ke fisik, kemungkinan, mungkin ada yang enggak, mungkin berbeda. Rasanya enak juga ya, kenapa ada kayak, kan nggak tahu di Indonesia masih ada nggak, kamar isi barang pecah belah, terus kalau kita marah, wah, mukulin TV, mukulin bantal, nendang, tapi orangnya pakai baju protektif. Kenapa? Karena kita tahu mengekspresikan kemarahan yang sudah di puncak, enaknya luar biasa. Bukan enak saja Bapak Ibu. Enaknya luar biasa. Jadi bagi saudara-saudara introvert nggak pernah marah-marah, coba sesekali. Pukullah dinding. Atau bahkan mungkin sempat pukullah orang. Bapak Ibu rasanya enak. Seriusan. Itu dosa, itu rasanya enak. Kalau kita jago ngomong, kata-kata kita tuh tajam, kita argumentatif, kata-kata kita tajam, hantam karakternya. Enak banget. Kalau kita udah ketemu ya celahnya, misalnya kita udah ketemu nih celahnya, misalnya si Pak Apui mungkin ada deskripsi yang dia nggak sukai, ada sesuatu, biasa kita itu ada kata-kata tertentu, kalimat tertentu yang bisa melukai kita. Kita ketemu itu, joker, sikat, des. Rasanya enak nggak? Enak loh Bapak Ibu. Karena visi kita mengekspresikan kemarahan tanpa terkontrol itu menyenangkan, memuaskan. Tapi waktu kita ngelihat visi kerajaan Allah, coba lihat efeknya. Saat kita paku di sebuah kayu, selalu ada bekas. Seorang psikolog yang pernah saya kenal, Pak, kok sampai lupa saya namanya, yang dia nulis di Telaga ya. Satu kali saya Bapak Ibu, agar visi ini kuat, saya itu selalu ingat cerita-cerita orang yang hidupnya lebih baik atau hidupnya lebih buruk. Hidupnya lebih baik atau lebih buruk. Dia satu kali dia marah sama anaknya, Pak Paul Gunadi. Dia siram air dingin. Anaknya kepahitan semenjak itu. Sekali ya, cuma satu kali. Nggak ditampar, nggak ditusuk, maksudnya tusuk benda tajam. Tapi ada ekspresi kemarahan yang keluar. Sampai sekarang itu tetap bersarang di pikiran saya. Periadi, lu hati-hati kalau lu marah ya. Lu jangan coba-coba, bahkan lu latih untuk menyerang karakter orang. Atau lu sikat itu karakter orang. Lu jangan coba-coba, Per. Lu ingat, lu mau kayak gituin nggak anak lu nanti? Kemudian nanti dia kepahitan. Terus kita nggak tahu 20 tahun kemudian baru tahu. Oh yang kayak gitu ya. Tapi kita sendiri juga lupa. Karena kita sudah mungkin terbiasa Bapak Ibu dengan itu. Nah Bapak Ibu, visi kerajaan Allah adalah waktu kita memiliki, tahu Allah menyertai kita latih ini semua Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan kita
lebih baik, lebih indah, dan lebih sejahtera daripada saya mengekspresikan tanpa terkontrol. Ingat ya Bapak Ibu, mengekspresikan tanpa terkontrol. Mengekspresikan tanpa terkontrol. Nah, dan ini yang membuat kita akan lebih yakin lagi, oh iya ya, visi ini kuat. Untuk saya tidak menjadi marah. Agar saya tidak menjadi marah, yang harus saya kuasai apa? Kelemah lembutan. Seperti apa ya bentuknya kalau saya lemah lembut ya? Bapak Ibu bayangkan. Kalau saya tetap bisa lemah lembut, apa yang terjadi dalam hidup saya ya? Kalau saya bisa sabar, apa yang terjadi? Kalau saya bisa memiliki damai sejahtera, apa yang terjadi? Wah Pak, saya kalau sabar, saya dimanipulasi orang. Pertanyaannya utamanya adalah, emang hukuman Tuhan gak akan hadir bagi orang-orang yang memanipulasi kita? Coba pikir baik-baik Bapak Ibu, baca Alkitabnya. Baca Alkitabnya. Untuk apa balas dendam? Itu orang pasti akan kena hukumannya. Akan kena hukumannya, cepat atau lambat. Dan malah lebih kasihan lagi kan? Apalagi jika dia bukan non-Kristen, bukan percaya pada Yesus. Dia meninggal. Hasilnya setiap kali melihat orang meninggal ya, kalau saya lihat, dia udah percaya Tuhan nggak ya? Waduh, dia masuk ke neraka ya Tuhan ya. Kasihan banget ya. Bapak Ibu, pemikiran itu aja membuat kita berbelas kasihan loh. Dan buat kita, ya udahlah, gak usah kau hajar lah orang itu, kasihan lah. Walaupun dia mati gara-gara dia koruptor, atau mati gara-gara dia habis selingkuh ya, kasihan. Tetap ada damai sejahtera Bapak Ibu, kita nggak terganggu apapun. Waktu kita bicara tentang keuangan juga sama, waktu kita memiliki penguasaan diri, kita tetap bisa setia. Nah Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu ganti visi kita yang buruk itu. Nah Bapak Ibu ganti apa visi kita yang hidup yang buruk itu dengan visinya Tuhan. Visinya Tuhan. Apapun itu. Aduh aku pelit banget, aku nggak pengen ngasih orang. Nah apa yang terjadi? Kenapa kita begitu sangat pelit sekali kalau mau ngasih orang? Banyak perhitungan. Apa? Apa visinya? Apakah mungkin kita takut bahwa uang kita akan habis? Ngasih 5.000 sama orang kayaknya nggak akan habis deh. Minjemin 100-200 ribu nggak akan habis juga sih itu uang orang. Terus kalaupun dia datang berkali-kali ya, ini pemikiran saya begini. Kalaupun dia datang berkali-kali, lo sebelum minjem, yuk kita duduk, kita bicara tentang hidupmu apa. Kita bisa konselingin dia loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada visi dari kerajaan Allah yang jelas, baru kita bisa melakukan ini semua dengan baik dan benar. Tapi kalau kita nggak punya, kita nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu ingatlah sekali lagi bahwa agar kita mengalami transformasi diri, kita itu perlu mengingat visi kita apa. Perjelas dulu visi kerajaan Allah. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya kalau saya punya kesadaran penuh bahwa Allah menyertai saya? Seperti apa bentuknya? Kalau saya punya ini semua, hidup saya itu akan menjadi seperti apa? Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Waktu kita sudah punya visi yang jelas, baru nanti kita punya niat untuk melatih kerohanian kita. Baru kita punya niat untuk melatih kerohanian kita. Tanpa visi yang jelas, kita nggak akan pernah mau berdoa. Berdoa menjadi sesuatu yang membosankan. Penyembahan kepada Tuhan akan menjadi sesuatu yang membosankan. Dan kita akan pengen terus disenangkan. Puasa, apalagi puasa. Wah, kita seneng makan, suruh puasa. Hanya untuk Tuhan ya, bukan puasa untuk kurus. Mungkin puasa untuk kurus gampang. Puasa untuk Tuhan, agar kita bisa pakai sama Tuhan. Aduh, ya ampun. Udah menderita untuk Tuhan pula. Ya udah stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena visinya itu nggak jelas. Visinya jelas. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga ini menolong kita dalam kehidupan kita. Dalam mengalami transformasi.